Jadi modul 3 akan membahas dan modul 4 majelis. Durasi praktikum ke Ambon 10 menit. Selebihnya dilanjutkan sama Mbak Jessi. Jadi bersiap. Ya. Jadi berapa menit? Di waktu ini kita sebenarnya kayaknya dia nge-record ya. Coba mau jadikan Jessi admin ya. Host. Recording in progress. Nah, di bab 3 ini kita bahas mengenai argumen dan prosedur. Beberapa waktu yang lalu sebenarnya kalian udah nyoba prosedur dan argumen ini, tapi kita coba tengok lagi apa yang ada di modul ini. Pertama, lakukan code editor. Pasti kalian semua sudah tahu kan mana cara menampilkan code editor. Buka ls-nya masing-masing. Misalnya kita pilih scene room. Kemudian paslah terbuka, kita tambahkan objek Alice dan kita tengok prosedur-prosedur yang ada. Nah, untuk tambahkan Alice, klik setup scene, lalu cari objeknya. Bisa klik yang di bed atau cari di search gallery yang ada di kanan sini. Search gallery, cari Alice. Nah, ketemu Alice. Alice di sini ada 2 jenis kan, nampak ada 2. Ada Alice Carnage Melon, ada Alice in Wonderland. Kita tambahkan yang Alice in Wonderland dengan cara klik lalu geser. Namanya kita namai Alice, oke. Nah, di sini kita telah berhasil nambahkan objek Alice. Kita tengok prosedur-prosedur yang ada di objek Alice ini. Di sini ada prosedur set Alice resource. Lalu ada juga prosedur lainnya. Setting ini prosedur untuk kalau kalian mau bicara. Position untuk gerakan, orientation terkait dengan posisinya, size terkait dengan ukurannya, appearance terkait dengan tampilannya, dan prosedur-prosedur lainnya. Kita lanjut ke step selanjutnya. Panel metode. Ada prosedur, ada fungsi. Di sini ditulis kalau prosedur itu prosedur yang ditentukan untuk suatu objek. Sedangkan fungsi itu fungsi yang ditentukan sebelumnya untuk objek. Kita coba langsung tengok apa bedanya. Kalau prosedur di sini, ada susahnya. Bisa ke bawah. Nah, di sini prosedur tengok kalau prosedur tuh melakukan tindakan enggak sih? Kita coba tengok misalnya kita nak menggerakkan tangan Alice. Kita coba pakai prosedur turn. Prosedur turn, kita geret ke my first method. Kita coba arahkan ke kanan 1,5 putaran. Kemudian kita kan ini objeknya tuh objek Alice. Tapi kita cuma nak gerakkan tangannya. Kita perlu pakai fungsi. Jadi fungsi-fungsi di sini ini mengembalikan suatu nilai ke kau, tapi tidak melakukan suatu tindakan. Kita coba cari. Kita nak tangan Alice kan. Berarti apa ya kalau tangan tuh? Kita coba tangan kiri deh. Left. Shoulder. Ini fungsi kan. Untuk pakai fungsi itu kita tutupi objek yang ada di awal ini. Awalnya kan prosedur ini kita terapkan untuk suatu objek.
Tapi karena kita cuma anak tangan, kita pakai fungsi untuk gantikan objek itu. Kita pakai get left shoulder dari si Alice. Lalu kita coba jalankan. Nah, tangannya bergerak kan. Kita coba gerakan ke kanan biarnya nampak ke kamera. Nah, nampak tangannya berputar. Jadi prosedur tadi gunanya tuh untuk melakukan tindakannya, sedangkan fungsi di sini untuk mengambil suatu nilai dari suatu objek. Nah, itu anggota tubuh tertentu dari si objek atau yang lainnya. Ini untuk prosedur dan fungsi, bisa kalian baca sendiri nanti. Lalu code editor tab. Di code editor ini, seperti yang sebelumnya, ada my first method. Tapi coba kita bahas satu-satu. Nah, di sini kalian nengok ada, kalau kalian mencet segi 6, itu ada scene, ada biped, ada Alice. Di sini kalian nampak Alice itu ada lebih menjorok ke dalam di bawah biped. Artinya Alice ini merupakan seperti instansiasi objek dari kelas biped. Tapi lebih tepatnya tuh biped tuh sebagai kelas utamanya, template dari Alice. Jadi makhluk hidup biped tuh berkaki dua kan, Alice ini berkaki dua. Jadi Alice ini seperti turunan extens. Iya. Kalau antara kelas biped dan kelas Alice ini menggunakan atribut yang ada di kelas biped. Jadi Alice ini subkelasnya dari si kelas biped. Biped ini ada makhluk lain yang bisa dibentuk dari si biped yang berkaki dua nih, ada Alice kan. Nah, dari Alice sendiri tadi seperti yang kita tengok, ada Alice yang Alice in Wonderland, sama ada Alice Melon-Melon tadi. Nah, berarti Alice sendiri ada dua kelas. Bisa dibedakan. Lalu, di sebelah pas kita masuk ke scene, ada beberapa. Ada prosedur, kita bisa membuat prosedur kita sendiri. Ada function, ada properties. Misalnya kita nak membuat prosedur yang membuat Alice New berkata-kata, terus tangannya mutar-mutar. Kita tambah sebuah prosedur, add scene procedure, diklik. Misalnya, talk, talk, dan raise hand. Coba. Nah, di prosedur ini kita hendaknya tuh Alice ngomong, terus Alice-nya nih tangannya mutar kayak tadi. Nah, untuk ngomong, objek Alice-nya nih harus kita gunakan prosedur say. Kita tarik prosedur say di sini. Ini kita biarkan dulu di awal ya. Setelah kita gunakan bantuan si parameter ini. Pertama kita pastikan dulu, belum. Kita deklarasikan dulu aja prosedur talk dan raise hand-nya ini. Pertama kita hendaknya ngomong, kita gunakan say ini. Lalu agar lebih jelas kita tambahkan komentar. Di bagian bawah kanan ini ada komentar, kita geret, tambahkan. Ini Alice ngomong. Oke, ini Alice ngomong. Fungsinya ini. Terus kita hendak setelah itu, tangan kanan kayak tangan kirinya bergerak secara bersamaan. Kalau ada kaitannya kayak bersamaan, berarti itu do together. Nah, kita tarik di bawah sini ada do together, tarik ke sini. Lalu kita cari prosedur untuk menggerakkan tangan. Tadi prosedurnya yaitu turn. Kita tarik. Kalau kita arahkan sesuai aja, satu putaran misalnya. Nah, untuk menggerakkan tangan kanan ke depan, itu kita ambil get right hand, cari get right shoulder. Shoulder dari Alice-nya. Tangan kanan ke depan berarti arahnya ke kiri, ke left. Terus kita tinggal sesuaikan untuk tangan kirinya. Cara untuk mengcopy dengan cepat itu klik Ctrl, lalu tahan di sininya, lalu geret ke bawah. Namanya otomatis tercopy. Untuk tangan bagian kiri, get left shoulder, arahnya kebalikan ini, arahnya ke kanan. Ini mutar tangan.
Kita coba dulu ya gunakan sebelum kita tambahkan parameter tadi, my first method. Nah, my first method ini kan method yang akan pertama kali dieksekusi saat run ini dipencet. Lalu agar si talk dan raise hand ini bisa berjalan, kita tarik prosedur talk and raise hand ini di my first method. Klik objek Alice, cari di prosedur. Ini yang kasih ke siapa tadi prosedurnya? Ini nah. Astaga. Ini talk dan raise hand kita tadi ada di sini. Bentar, salah. Scene. Ini jangan di scene harusnya. Harusnya di Alice. Kita ulang ya. Jadi kita nambah prosedur yang bikin Alice-nya ngomong, terus tangannya gerak-gerak. Nah, prosedurnya tuh ditambahkan ke biped-nya, bukan ke scene-nya ini. Nah, biped, terus add biped prosedur. Namanya tadi sama, talk dan raise hand Alice. Yang ini tinggal kita salin aja ya. Yang ini kita salin. Cara nyalin cepat tuh, geser dulu, geser ini ke clipboard ini. Nah, digeser. Terus ini juga digeser ke clipboard yang ada di kanan atas. Ada dua kan jadinya. Terus tinggal kita geret lagi dari clipboard ke tempat baru. Nah, begitu juga dengan ini. Yang ini diganti aja dengan this. Oke. Terus, udah kan lah kita buat talk dan raise hand Alice, kita bisa gunakan di my first method. Nah, di sini, kita hapus saja. Ini prosedur talk dan raise hand-nya lah muncul. Untuk Alice, klik Alice-nya. Nah, ini prosedur talk dan raise hand-nya lah muncul. Yang tadi kita buat untuk press biped. Kita tarik, kita jalankan. Nah, Alice-nya ngomong hello, terus tangannya berputar. Maaf jelek. Yang penting tujuan kita tercapai kan. Alice-nya ngomong, terus tangannya bergerak. Tapi biar bisa lebih bersamaan lagi, keduanya kita tarik lagi do together. Lalu kita seret lagi keduanya di dalam do together. Biarnya serempak eksekusinya. Oke, kita coba jalankan lagi. Nah, serempaknya kan eksekusinya. Prosedur kita lah berhasil dibuat. Itu cara untuk buat prosedur. Untuk cara fungsi sama aja, tapi mungkin kembaliannya disesuaikan. Terus, kalau kita nak menspesifikkan apa kata-kata ini, kita bisa tambahkan parameter. Untuk nambah parameter, klik di add parameter. Terus, value type-nya, kan kita ngomong tuh pasti string. Nah, kita pilih text string. Misalnya nama variabel yang menyimpan hubungannya itu argumen jelek. Jadi argumen jeleknya disimpan. Terus untuk menggunakannya di sini, tarik argumen jelek yang ada di kanan atas ini, terus seret ke bagian hello. Selanjutnya untuk menggunakan parameter tadi, argumen jeleknya kita isi. Kita tulis custom text string. Argumen jeleknya misalnya. Lalu kita coba eksekusi. Nah, jadi sekarang teks yang ditampilkan saat dijalankan itu sesuai dengan yang kita masukkan di sini. Kita kembali lagi ke PDF. Control statement. Kita akan menggunakan control statement. Control statement itu ada di Alice di bagian bawah. Yang if ini. Ini ada if. Kalau percabangan itu kan if. Yang if ini. If true dan bla bla bla, else bla bla bla. Misalnya kita coba if ini untuk kondisinya nanti mungkin bisa disesuaikan, tapi ini if true aja. Kalau true, misalnya Alice-nya ngomong yang tadi, yang ini. Kalau true kondisinya, maka yang talk dan raise hand tadi dieksekusi. Terus kalau false, misalnya si objek Alice-nya ini menghilang.
Kalau menghilang, kita gunakan set opacity, kita ubahnya jadi 0. Nah, karena kondisinya true, kita jalankan, maka Alice-nya menjalankan yang tangannya bergerak, terus yang ngomong, aku jelek, kamu jelek, kita sama jelek. Lalu kalau kondisinya false, nah, maka objek Alice-nya akan menghilang. Jadi sama seperti di bahasa pemrograman pada umumnya, percabangan ini kita gunakan untuk menentukan aksi apa yang akan kita lakukan ketika suatu kondisi tercapai. Biasanya tuh akan kalian implementasikan kalau objeknya itu kan gerakan. Jadi misalnya saat objek A mendekati objek B, terus posisinya sangat dekat dan mau tabrakan, mungkin kondisi di true-nya ini objeknya diputar balikan atau bagaimana dan sebagainya. Lalu gerakan objek itu tadi kan prosedurnya ada move toward, ada move away from. Kalau move itu bergerak dari 6 arah itu kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah. Kalau move toward itu menggerakkan objek ke suatu titik posisi. Kalau move away from itu menjauhi objek lain. Ada move to, memindahkan objek dari posisi ini ke titik tengah objek target. Move and orient to, memindahkan ke dekat target dan menyesuaikan orientasi yang sesuai dengan orientasi objek target. Kalau say membuat gelembung teks kayak pop-up, kalau delay menghentikan pergerakan objek selama beberapa detik. Kita coba salah satunya, misalnya move to. Kalau move to berarti perlu 2 objek. Kita tambahkan objek, misalnya kita tambahkan kucing. Oke, nah di sini kita sudah menambahkan kucing. Kita coba gerakan. Ini kita mute dulu. Kita ingin menggerakkan objek Alice menuju si kucing tadi. Kita coba jalankan. Nah, move to ini akan menggerakkan Alice menuju ke titik tengah objek target. Kemudian, dua move away from, kita coba jalankan. Move away from. Untuk objek Alice kita arahkan juga ke kucing. Dengan maunya 1. Nah, di sini nampak ada perbedaan antara move to dan move away from. Kalau move to tadi cuma objek sasarannya aja yang kita tujukan. Sedangkan kalau move away from ini ada besar satuannya. Berarti seberapa jauh si objek Alice ingin menjauhi objek kucing ini. Lalu kita coba mengimplementasikan if ini dengan move to. Misalnya di awal, misalnya kita ingin kalau objek Alice-nya sudah mendekati si kucing, Alice-nya akan ngomong jelek. Kayak kita misalkan, berarti harus dikerjakan bersama-sama kan, sembari objeknya mendekati, ada kondisi yang harus dicek. Kita coba dulu. Kalau kondisinya gagal, harap maklum. Pertama move, do together. Kita masukkan kan, Alice-nya menuju ke kucing. Ada kondisi if yang dicek. If get distance to. Kita gunakan fungsi get distance to. What is this? Nah, di sini kita get distance to object Alice, tapi tidak bisa kan dimasukkan di if-nya. Berarti harus ada operator yang kita buat terlebih dahulu. Kita coba gunakan operator kurang dari sama dengan 0,25. Kita pilih dulu sembarang angka, kemudian kita masih get distance to. Ke kiri. Get distance to dari Alice. Tidak. Ini tadi kan Alice get distance to.
Nah, tujuan kita tuh si objek cat-nya kita pilih. Jadi jadinya this Alice get distance to si kucing dengan jaraknya kurang dari 0,25 misalnya. Kalau true, yang jelek tadi kita coba jalankan. Kalau false-nya nggak usah apa-apa. Puas kita jalankan. Ada eksekusinya. Sudah aku duga. Nah, kita coba while. Lebih masuk akal, oke ya. Terus Alice waktu concentrate while ngecek ini aja. Lebih masuk akal di while. While ada kondisi kan, kita coba lagi gunakan operator kurang dari tadi. Kurang dari 0,5. Ini kan 0,25. Alice get distance to kucing. Maka kita coba talk and raise. Hello. Move to-nya jangan lupa destination. Itu udah jalan. Oh ini. Coba. Iya. Join it together. Maunya kan. Oke. Jadi saya ini. Jadi kita menggunakan perbandingan operator logika kurang dari sama dengan. Nah, kita enggak kalau jaraknya kurang dari sama dengan 0,25 satuan. Intinya tuh kalau si Alice mendekati si kucing, Alice-nya ngomong argumen jelek. Di awal, objek Alice-nya ini bergerak. Nah, pergerakan itu kan butuh waktu dari Alice jalan ke sini sampai ke mendekati kucing. Di akhir, saat si Alice-nya tuh sudah sangat mendekati si kucing, kan otomatis while-nya ini selalu berjalan, selalu dieksekusi, karena jarak dari Alice ke kucingnya ini belum memenuhi kurang dari sama dengan 0,25. Saat di sini ini masih inilah dieksekusi karenanya akan memindahkan Alice ke kucing, dan yang dieksekusi selanjutnya tuh si while ini. Nah, saat Alice-nya makin mendekati, ininya masih dieksekusi karena kondisi yang atas ini salah. Astaga. Nah, di awal Alice-nya kan mendekati kucing. Saat mendekati, itu kondisi ininya salah. Jadi harusnya mendekati, pas Nyola mendekati si kucing, ininya benar, terus yang di dalamnya tuh dieksekusi. Bingung lah, skip aja dulu lah. Intinya tuh, dengan kondisi seperti ini, di mana jarak antara Alice ke kucingnya kurang dari sama dengan 0,25, maka prosedur ini akan terus dijalankan. Nampak dari sini, Alice selalu ngomong hello, terus tangannya selalu gerak-gerak, karena kondisi ini selalu true. Selanjutnya, ada prosedur rotasi, turn sama roll. Kalau turn itu berputar di titik tengahnya. Ya, di titik tengahnya. Kalau roll itu berputar di sumbu horizontal. Kita coba langsung maju. Ini kita ndak bersama-sama. Si Alice-nya itu nge-turn. Alice-nya turn. Left. Kucingnya kita roll.
roll right setengah. Saya jalankan. Nah, nampak si Alice itu karena prosedur turn yang berputar ke kiri, berputar di sumbu vertikalnya, nampak kan? Jadinya mutar ke kiri. Sedangkan si kucing itu berputar di sumbu vertikalnya. Kita coba naikkan objek kucingnya biar kalian nampak. Gunakan move. Cak mana naikkan kucing nih? Asik. Ini. Kan? Ya. Jadi kucingnya tuh berputar ke kanan. Kucingnya berputar ke kanan di sumbu horizontal. Jadi dengan turn itu berputar di sumbu vertikal, berputar ke kiri, Alice-nya berputar ke kiri terhadap sumbu vertikal. Sedangkan kalau roll, si kucingnya berputar ke kanan di sumbu horizontal. Jadinya ke bawah, ke arah bawah. Membuat instruksi pemrograman. Syarat prosedur sudah kita coba tadi. Bla 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 bla. Argumen tadi sudah kita coba. Menu argumen. Oke, kita bisa, misalnya di sini kan Alice-nya memutar setengah putaran. Kita coba Alice-nya berputar sebanyak 100 putaran dalam waktu tertentu. Duration-nya kita set jadi 2 detik, kita tengok. Nah, secepat itu. Jadi kita bisa menambahkan argumen kita sendiri dari parameter yang tersedia. Semakin besar jumlah putarannya dan semakin kecil durasinya, maka semakin cepat Alice mutar. Di 2 detik, seperti itu putarannya. Kalau di 0,25 detik, yang pasti lebih cepat lagi. Nah, tidak nampak cak muter malah. Setengah detik, setengah detik. Oke. Skip. Argumen sebagai placeholder. Biasa. Oke, langkah-langkah mengatur ulang statement pemrograman. Gunakan drag and drop, seret pernyataan program ke posisi baru, lalu dilepas. Oke, sudah kita terapkan. Edit statement itu kita tinggal ganti drop down-nya. Sudah pernah kita coba. Nah, menghapus statement pemrograman. Misalnya tadi kalian tidak sengaja menambah durasi kan di prosedur ini. Nah, untuk menghapusnya bisa klik kanan, lalu remove duration argument. Maka argumen durasi tadi akan hilang dari hadapan Anda. Oke. Edit dan uji program. Kalau edit yang diperlukan, ya edit tinggal nambah atau menghapus. Kalian pasti sudah tahu, kalau mau nambah objek kan tinggal ke bagian sini. Geret bisa kalian cari ini, atau misalnya kalian mau tambahkan kursi, meja, dan lain-lain, cari di furniture kah? Kayaknya seperti kalian main The Sims, kalau kalian pernah main The Sims, bisa tambah meja, bisa tambah kursi, bisa di rotate. Oke. Kemudian kalau mau nyari prosedur, kita bisa tambah prosedur untuk Alice biar menuju kursi dengan cara klik Alice, lalu move to the chair, this chair. Oke, kita coba jalankan. Nah, Alice bergerak menuju kursi.
Itu saja debugging dan pengujian. Masukkan statement pemrograman sementara untuk membantu debugging. Jadi saat kalian memasukkan prosedur, kalian bisa tetapkan sebuah nilai dahulu untuk mengujinya. Seperti yang kita lakukan itu misalnya kita roll ke arah kanan, nilainya kita coba-coba dulu berapa, 0,5 atau 1. Sampai posisi objeknya itu sesuai dengan yang kalian harapkan. Aktifkan pernyataan pemrograman, bisa kalian klik kanan lalu uncentang di is enabled-nya. Klik kanan lalu dicentang balik si is enabled-nya. Oke. Nah, aktifkan kembali, tinggal lakukan hal yang sama, centang is enabled-nya. Komentar pemrograman. Nah, komentar itu kalian buat kalau pengen menjelasin maksud dari instruksi pemrograman. Misalnya kalian tuh mau buat prosedur baru untuk objek Alice. Tambah prosedur. Misalnya kita nambahkan prosedur terbang objek Alice dengan parameter berupa angka bilangan bulat yang menentukan tinggi terbangnya. Tinggi terbang. Klik OK. Nah, dengan prosedur ini kita harapkan si objek Alice-nya itu dapat naik ke atas. Maka kita gunakan prosedur move dengan arah up tentu saja dengan misalnya kita tetapkan dulu nilai tertentu. Tapi karena kita ingin tentukan tingginya berapa satuan, kita geretlah parameter yang kita buat. Kita geret ke sini, selesai. Kita coba terapkan di my first method. Alice tadi mau terbang, misalnya satu satuan, kita coba jalankan. Nah, Alice naik sebesar satu satuan. Agar lebih jelas, maka kita bisa menggunakan komentar untuk memberikan penjelasan terhadap prosedur yang kita buat. Kita tarik komen, kita taruh di atas, fungsi terbang, prosedur terbang berguna untuk membuat Alice bergerak naik ke atas. Meskipun naik emang ke atas, tapi kita tulis aja naik ke atas. Dengan tingginya besar naiknya itu sebesar si tinggi terbang. Itu kalau kita menggunakan komentar. Menggunakan komentar untuk mengatur program. Di sini kita memberikan kejelasan prosedur apa aja yang kita tuliskan. Misalnya pada contoh ini, kita tuh membuat Alice-nya bergerak ke belakang, tempat dari penggunaan fungsi prosedur move harus keluar. Terus durasinya bisa kalian lihat di setelah tulisan duration ini 2.0, durasinya 2 detik. Animation style-nya bisa kalian pilih-pilih sendiri. Nanti untuk animation style untuk prosedur move itu ada beberapa. Ini animation style ada beberapa. Yang jujur sendiri aku kurang tahu apa bedanya karena pasti coba sama aja perasaan. Nah, ini terakhir terminologi argumen. Argumen itu nilai yang dimasukkan ke parameter prosedur yang kita buat. Kode editor mengedit kode, komentar itu ya komentar informasi yang kita berikan yang tidak akan dieksekusi oleh program. Ada fungsi, kalau fungsi itu biasanya mengembalikan nilai, prosedur yang mengembalikan nilai hasilnya fungsi. Panel metode, tempat letak metode, prosedur, fungsi. Orientasi, posisi objek kita terhadap scene, prosedur. Kalau prosedur melakukan tindakan. Nah, 4 menit terakhir sebelum selesai, kita coba untuk menggerakkan objek Alice. Bisa ada ya? Di mana ya? Oke. Pertama, buka initialize event listener di bagian paling kiri biasanya. Kalau tidak ada,
Misalnya telah tertutup galau dan tidak ketemu, bisa cek di scene, lalu initialize event listener. Diklik. Nah, di sini. Lalu tambahkan add event listener, lalu keyboard, add keypress listener. Ada sih. Arrow aja deh, arrow keypress listener. Kalau arrow ini, di sini kita mencoba mengimplementasikan struktur if tadi, yang tadi gagal. If true, maka bla bla bla. Nah, di sini kita tuh enggak nilai kalau yang kita pencet itu tombol ke atas, Alice-nya gerak ke depan. Maka pertama kita terapkan dulu bersama logikanya dulu. Apa ya namanya tuh? Operator logika yang sama dengan operator relasional. Kalau input yang kita masukkan itu sama dengan sesuatu, maka itu objeknya maju ke depan. Nah, ini nah. Pilih yang relational key, karena kita tuh memakai key yang kita input, sama dengan rows. Oh, ini nah, up. Up. Iya. Nah, di sini tarik is key, dan that. Oh, bisa langsung. Jadi bisa langsung if digeret. Nah, langsung kalian geret yang is key ini, is key. Arrow, pilih arrow lalu up. Misalnya, kalau key yang kita pencet itu up, kita mau menggerakkan objek Alice ke depan. Nah, Alice-nya kita move ke arah depan, forward, sebesar 10 satuan. Kita coba. Oke. Sini kita coba jalankan. Lalu saya mencoba menekan tombol arrow atas. Nah, maka Alice-nya akan bergerak ke depan. Ukuran pergerakannya bisa kalian tentukan. Saya pencet tombol atas. Nah, Alice-nya bergerak ke depan dengan cara yang jelek. Tapi setidaknya kita tahu saat menggunakan listener add row key press listener ini, maka dengan menggunakan percabangan if dan fungsi is key ini, kita bisa menggerakkan objek Alice ke depan ketika tombol up di keyboard kalian itu dipencet. Lalu kita bisa tambahkan lagi untuk kondisi else if-nya. Nah, di Alice itu nggak ada else if. Kita perlu menambahkan if di dalam else-nya. Kita geret lagi else, lalu arrow down. Sini kita move si objeknya itu ke belakang, backward. Kita coba ukurannya ubah dari 1 biar nampak signifikan. Kita coba run. Saya pencet up, Alice-nya akan ke depan. Kalau dipencet down, Alice-nya ke belakang. Nah, ya. Nah, demikianlah untuk materi dari saya di modul 3. Mungkin bisa saya kembalikan kepada Mbak Jessie. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Terima kasih. Yes. Yes, masih di mute. Coba. Nah, kalau ada yang mau ditanyain, boleh ditanyain dulu mungkin sebelum kita mulai. Kalau nggak ada, kita mulai. Nah, sepertinya belum ada, Mbak. Oke. Mulai ya. Nah, tadi kan kita yang dibahas dengan Bang Wahyu tadi udah di bab ke-3. Nah, di bab keempat ini itu nggak jauh beda dari bab ketiga.
Tapi di sini lebih menekankan pada rotasi dan pengacakan. Nah, tujuan dari bab ini mengkorelasikan pernyataan storyboard dengan tugas pelaksanaan program, menambahkan pernyataan kontrol ke kode editor, dan menggunakan angka-angka acak untuk mengacak pergerakan. Nah, jadi Mbak nggak bakal mempraktekkan dari awal karena itu akan makan waktu banget, sedangkan Mbak atas kuota karyawan sekarat. Nah, jadi kita ambil yang poin-poin pentingnya aja ya. Nah, dalam 4.1, pengembangan program menggunakan pendekatan top-down. Sama seperti Humble Bundle menggunakan seperangkat blueprint dan mengikuti serangkaian langkah, seorang program menggunakan rencana dan mengikuti serangkaian langkah untuk membangun sebuah program. Jadi gini intinya, ketika kalian ingin membuat suatu project alis, itu nggak mungkin kalian langsung buat aja kan, kayak misalnya, oh aku mau buat alisnya gini, pasti kalian merancang dulu dari awal, alisnya itu bakal ngapain dulu pertama kali, apa yang mau kalian buat dulu pertama kali. Contohnya itu kayak storyboard. Nah, ini. Di sini ada di 4.3 itu ada contoh textual storyboard, bisa kalian lihat. Di sini dikatakan bahwa ada tahap-tahapnya. Pertama itu kelinci masuk. Yang tahap kedua alis berbalik untuk melihat kelinci. Kelinci berkata apakah ini pestanya. Nah, jadi ini tuh kayak rangkaian dari apa yang akan kalian buat di dalam alis nanti. Jadi nah, di 4.4 bisa kalian lihat ini kayak contoh tabel dari storyboard. Nah, di sini tuh ada perintah instruksi, tindakan storyboard, terus instruksi pemrograman. Nah, ini tuh kayak rancangan lah, rancangan ketika kalian ingin membuat alis, kayak buat film gitu. Oke. Nah, di 5 itu gerakan objek. Di sini dikatakan bahwa gerakan objek bersifat egosentris, yaitu objek bergerak berdasarkan arah yang akan mereka hadapi. Jadi kalau objek tersebut arahnya ke kiri, jadi dia bakal memulai gerakan dari kiri, dari arah kirinya itu. Kayak dia bisa naik, turun, ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri, kayak yang dijelaskan oleh Bang Wahyu tadi. Oke, untuk storyboard tadi itu codingan. Project alisnya udah dibuat, bisa dilihat di sini. Saran ya, kalau di sini tadi di storyboardnya itu kelinci masuk, alis berbalik ke kelinci. Nah, kurang lebih gitu ya. Kemudian rotasi. Nah, jadi kan sudah disinggung sedikit sama Bang Wahyu. Untuk gerakan rotasi itu, kalian bisa gunain turn ataupun roll. Oke? Ini udah juga dicontohin. Untuk selanjutnya itu kalian bisa coba-coba sendiri. Kayak misalnya yang lain gitu kayak Spain apa City itu tuh bisa kalian coba sendiri biar kalian lebih tahu gitu. Kalau misalnya di praktikum ini kurang dijelasin dari kami, nggak apa-apa kalau kalian mau coba-coba sendiri.
Jadi di sebuah benda itu juga bisa kalian gerakin, nggak harus manusia. Itu bakal ada prosedurnya sendiri. Bentar ya, Mbak. Ini tuh kan. Nah, di sini itu ada jam. Jam itu dengan nama di pocket watch. Pocket watch. Jadi ketika di run, oke. Nah, di roll, kalau di roll itu jamnya akan berputar dengan nilai 1,0. Nah, terkait nilai dalam argumen, jadi kalau satu itu, dia itu satu putaran penuh. Satu putaran penuh, dia akan berputar satu putaran penuh. Kalau kayak 0,125 itu nggak bakal sampai dengan satu putaran penuh. Tuh. Jadi kalau kalian mau gerakin sedikit aja, nggak satu putaran penuh, jadi kalian bisa gunakan 0,125, 0,125 atau 0,5. Nah, tapi kalau kalian mau gerakin jarum jamnya atau jarum menitnya, itu kalian tinggal klik display card 2, terus tinggal klik pocket watch. Nah, di sini akan ada metode kayak get hour sama get minute. Ini get hour untuk gerakin jarum jamnya, get minute untuk gerakin jarum menitnya. Oke. Pernyataan kontrol. Pernyataan kontrol itu tadi kayak yang jelas Bang Wahyu. Itu ada do in order, count, while, for each, if. Nah, itu namanya pernyataan kontrol. Nah, di pernyataan kontrol ini itu ada yang namanya nested do. Jadi kalau nested do itu maksudnya di dalam do itu terdapat do lagi kayak bercabang gitu. Nah, di sini kalian kalau mau buat gerakan bersamaan itu bisa pakai do together. Nah, di dalam do together pun bisa kalian masukkan lagi kontrolnya kayak do in order ataupun while juga bisa. Nah, itu juga disebut dengan nested do. Ini contohnya. Jadi di dalam do together bakal ada do in order ataupun misal kalau mau kalian buat while juga bisa kalian masukin ke sini. Jadi pokoknya dia itu di dalam do ada do lagi. Nah, terakhir itu ada bilang acak. Jadi kalau kalian angka acak, jadi kalau kalian mau buat gerakan acak, itu bisa kalian gunain angka acak. Kayak yang ini. Contohnya ya. Kayak misalnya kita mau gerakin alis ini acak gitu. Kita nggak tahu mau gerakinnya seberapa banyak. Nah, misalnya alis, terus move forward misalnya sementara 52 misalnya. Kalian klik. Nah, di sini tuh ada random, pilih random. Nah, range-nya itu bisa kalian tentuin. Misalnya dari 0,5 sampai ke 2. Nah, itu dia bakal gerak secara acak dalam range 0,5 sampai 2. Jadi, itu serah kalian mau gunain atau enggak.
Kayak bab ini kita membahas itu aja. Kurang lebih sama dengan yang diajarin kemarin tentang rotasi, tentang gerakan gitu. Sebenarnya ada yang mau ditanyain nggak? Masih ada yang bingung? Oh ya, satu lagi. Kalau misalnya nih, kalian tuh ada gerakan yang berulang, misalnya kayak mau gerakan lompat atau gerakan berjalan, itu kan nggak mungkin kalian mau buat satu persatu lagi dari awal. Nah, itulah gunanya tadi tuh Biped. Biped itu kayak instruksi yang dibungkus gitu dalam kelas. Jadi kalau kalian nggak mau buat dari awal, kalian bisa gunain Biped. Kayak misalnya lompat. Nih, kan ada turn move gitu. Nanti kalian buat ulang-ulang kan, bakal ngebanyakin space nanti. Jadi caranya bisa kalian gunain Biped ini. Kalian susun dulu gerakannya, terus kalian drag aja. Jadi kan untuk makan tempat nih kayak gini. Kayak gini. Biped. Oke. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyain? Masih agak bingung, Mbak. Tapi nanti dicoba, Mbak. Yang mana? Kita ulang aja kayak kalau ini. Dari yang apa sih? Yang jam tadi itu, Mbak? Oh, kalau jam itu ya, nih, kan kalian mau gerakin jam. Nah, kalian klik ini. Nah, terus pilih. Kalian mau gerakin apa? Kalau gerakin jam, pilih yang jam. Catch watch. Terus kalian pilih. Terus, sesuai keinginan kalian ya. Kalau mau turn itu boleh dipakai turn. Misalnya, right. Nih, kalau satu itu satu putaran penuh. Dia bakal gerak sebanyak satu putaran penuh. Sedangkan kalau kalian mau gerakin yang di dalamnya, jarum jamnya, itu kalian bukan di sini, bukan di prosedur. Nah, di sini. Di sini, ini ada pilihan get hour ataupun get minute. Misalnya get hour, terus kita pilih turn, taruh aja left, maupun advance. Nah, sini paham? Baik, Mbak. Terima kasih, Mbak. Ada lagi yang ditanyakan? Lagi? Ada ya? Mungkin Izin ada. Oh ya, silakan. Untuk yang pergerakan random tadi gimana deh, Mbak? Masih bingung. Oke, kalau gerakan random itu dia itu kayak angka acak gitu. Misal nih, alisnya. Ntar kita belokin alisnya dulu deh. Misalnya alis. Alisnya itu mau maju. Misalnya. Tapi kalian gunain angka acak. Nah, itu bakal gerak sesuai rank-nya gitu. Misalnya ini sementara ya. Nah, di sini di durasi di argumennya kalian klik. Nah, pilih yang random. Pilih random. Terus di sini ada rank-nya. Misalnya rank kalian itu dari 0,25. Gerakannya itu bakal maju dari 0,25 sampai
dengan 2 misalnya. Nah, dia itu bakal gerak dari rank ini. Di rank 0,25 sampai dengan 2,0. Gitu. Jadi nggak pasti dia tuh bakal gerak sebanyak 0,29 kah, sebanyak 1,5 kah gitu. Jadi nggak pasti gerakannya. Itulah gunaan keacak tadi tuh. Yang pasti geraknya sampai mana gitu. Ya, ada lagi? Baik Mbak, terima kasih. Lagi. Kalau ya, lagi? Nggak ada? Kalau nggak ada, selesai kita nih. Absen lagi. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, kita cari